baik terkait dengan sosialisasi kebijakan PAK ya pasca terbitnya Permen Pan RB nomor 1 tahun 2023 ya, ini yang sedang hangat ya. Jadi di kedosenan ini beberapa kali kita mengalami hal-hal yang baru begitu ya. Di awal tahun kita disibukkan dengan seruni begitu kan ya, untuk pencairan Serdos yang juga masih sampai hari ini belum 100% terbayarkan. Kemudian kemarin alhamdulillah ada solusi, akhirnya kita bisa mencairkan dengan cara yang lain begitu. Dan baru selesai itu kemudian terbit yang ini gitu ya. Jadi selalu ada hal yang baru dan mudah-mudahan kita juga selalu bisa mudah beradaptasi dengan perubahan. Mungkin saya langsung saja share screen ya, izin saya share screen. Nah ini ya, dimulai dengan, sudah muncul ya? Sudah Ibu, sudah. Ya, dimulai dengan surat edaran dari Ditjendikti tanggal 16 Februari yang lalu, bahwa dengan terbitnya Permen Pan RB nomor 1 tahun 2023, maka semua aturan tentang jabatan fungsional itu dihapus begitu ya, dan digantikan oleh Permen Pan RB nomor 1 tahun 2023, termasuk jabatan fungsional dosen juga gitu ya, yang sebelumnya itu diatur berdasarkan Permen Pan RB nomor 17 junto nomor 46 tahun 2013. Ini akan berakhir gitu ya, dan secara teknis kemarin kita diatur melalui PO PAK 2019 plus suplemen dan beberapa perubahan lainnya. Nah, sekarang pada masa peralihan ini kemudian Ditjendikti mengatur perubahan-perubahan yang terjadi terkait dengan pengusulan angka kredit ya dosen. Nah, ini yang pertama saya bacakan dulu. Angka kredit kumulatif yang telah diperoleh berdasarkan ketentuan Permen Pan RB nomor 17 junto 46 tahun 2013 akan disesuaikan ke dalam angka kredit kumulatif berdasarkan peraturan yang menindaklanjuti Permen Pan RB nomor 1 tahun 2023 paling lambat 31 Desember 2023. Nah, jadi ini semua angka kredit kumulatif yang sudah diperoleh oleh dosen yang sudah punya SK ya, SK Jafung, ini nanti akan disesuaikan ya, dan akan ada aturan yang menindaklanjuti Permen Pan RB begitu. Jadi nanti akan ada konversinya Ibu dan Bapak ya. Kemudian yang kedua, hasil kerja dosen yang diperoleh sampai 31 Desember 2022 akan tetap dinilai angka kreditnya berdasarkan Permen Pan RB nomor 17 junto 46 tahun 2013. Proses penilaian angka kredit terhadap hasil kerja dimaksud akan dilaksanakan paling lambat 30 Juni 2023. Nah, ini maksudnya jadi dosen masih diperkenankan untuk mengajukan kenaikan jabatan akademik diproses dengan menggunakan Permen Pan RB nomor 17 ya, masih menggunakan PO PAK 2019. Ini paling lambat 30 Juni itu sudah selesai, maksudnya 30 Juni itu. Jadi untuk LKGB didiktinya 30 Juni itu sudah sampai tahap selesai begitu ya. Jadi nanti kita turunkan lagi ini tanggal-tanggal ini ya. Kemudian selanjutnya hasil kerja yang diperoleh sampai 31 Desember 2022 dan belum diajukan untuk kenaikan pangkat atau jabatan fungsional sampai 30 Juni akan disesuaikan pengakuannya sesuai dengan peraturan yang menindaklanjuti Permen Pan RB nomor 1 tahun 2023. Nah, jadi kalau dosen-dosen yang belum memenuhi syarat untuk kenaikan jabatan akademik itu sangat disarankan untuk mengikuti atau mengusulkan pengakuan angka kredit ya, tadi disebutkan juga oleh Pak Rektor ya. Nah, ini hasil kerja dosen semuanya sejak TMT Jafung terakhir sampai 31 Desember 2022. Nah, hasil kerja Tridharmanya itu dimasukkan ke dalam pengakuan angka kredit ya, supaya nanti setelah ditetapkan diakui angka kreditnya itu bisa dilanjutkan dengan proses konversi dengan menggunakan aturan yang baru ya. Tetapi kalau nanti dosen tidak mengajukan
ini tidak akan bisa diakui atau dikonversi dengan aturan yang baru. Nah, ini jadi sangat diusahakan dosen ya untuk mengambil opsi salah satu opsi di antara dua opsi tadi. Pertama, jika dosen ini sudah memenuhi syarat untuk kenaikan jabatan akademik ya sesuai aturan Permenpan RB nomor 17 atau POPAK 2019 plus suplemen, maka ajukan kenaikan jabatan fungsionalnya. Nah, atau jika tidak memenuhi syarat ya, misalkan dari sisi masa kerja masih kurang atau syarat khusus yang tidak terpenuhi begitu ya, atau angka kredit yang masih kurang, ini diusulkan saja melalui pengakuan angka kredit. Jadi nanti angka kredit yang sudah diperoleh itu akan diakui begitu ya. Nanti selanjutnya akan dikonversi. Nah, saya rasa kita fokus ke ini dulu saja ya, poin 1 sampai 3. Kalau 4, 5 ini terkait dengan kewajiban khusus. Nanti ini mungkin kita lanjutkan, maaf, saya share yang lain lagi. Ya, ini sudah diperbarui 2 kali ya. Jadi sosialisasi ini dari Dikti sudah ada 3. Ya, yang pertama dulu tanggal 10 Maret kalau tidak salah, kemudian yang kedua 24 Maret, dan yang terakhir hari kemarin persis ya. Makanya kenapa jadwal di Unsera juga di pending itu karena kemarin baru saja ada sosialisasi yang ketiga dari Dikti begitu ya. Jadi ternyata juga ada perubahan di sosialisasi yang ketiga kemarin. Nah, ini pedoman pengakuan hasil penilaian angka kredit dosen dan penyelesaian usulan JFAD dosen. Jadi ini kan ada 2 pilihan ya untuk dosen, apakah pengakuan angka kredit atau usulan kenaikan jabatan akademik ya. Nah, ini bahwa dengan terbitnya Permenpan RB nomor 1 tahun 2023 tentang jabatan fungsional sesuai ketentuan pasal 58 dinyatakan pada ayat 1 dan ayat 2 bahwa pada saat peraturan menteri ini berlaku, hasil kerja pejabat fungsional, ya dalam hal ini dosen, yang dilaksanakan sampai 31 Desember 2022 tetap dinilai angka kreditnya berdasarkan peraturan menteri yang mengatur mengenai JF masing-masing. Kemudian proses penilaian angka kredit terhadap hasil kerja sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan paling lambat 30 Juni 2023. Nah, ini yang tertera di Permenpan RB pasal 58 ya ayat 1 dan ayat 2. Nah, sehingga ini diturunkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi menjadi tanggal-tanggal penting ya yang sudah mungkin Ibu Bapak juga pahami. Pedoman pengakuan hasil penilaian angka kredit dosen mengacu pada Permenpan RB nomor 17/46 tahun 2013 tentang jabatan akademik dosen dan POPAK dosen 2019 plus suplemennya berlaku bagi dosen di lingkungan Ditjen Diktiristek, Ditjen Diksi dan PTKL ya, perguruan tinggi kementerian dan lembaga lainnya. Pedoman ini mengutamakan prinsip kepercayaan ya kepada pimpinan PTN, LL Dikti atau PTKL untuk dapat melaksanakan penilaian hasil kerja dosen yang telah diperoleh hingga 31 Desember 2022. Nah, ini ya, jadi nanti ada prinsip kepercayaan ya kepada LL Dikti, dan LL Dikti juga akan menyerahkan kepercayaannya kepada perguruan tinggi ya. Namun tentu tetap ada verifikasi ya dari LL Dikti. Nah, ini ya penjelasan turunannya terhadap pengakuan angka kredit bagi dosen. Ini timelinenya ya setelah terbit Permenpan nomor 1 tahun 2003. Usulan angka kredit hingga 31 Desember 2022 ini kinerjanya ya sampai 31 Desember 2022 ini. Nah, ini diajukan pengakuan angka kredit ya hingga 15 Mei 2023. Nah, ini adalah untuk pengakuan yang berjabatan lektor kepala dan guru besar. Ini di submit ke Dikti paling lambat tanggal 15 Mei 2023. Nah, oleh karena itu ke LL Dikti kami batasi juga ya waktu pengusulannya di 30 April untuk pengakuan angka kredit. Nah, kemudian untuk asisten ahli dan lektor itu ditetapkan di LL Dikti. Ya, jadi waktu awal sosialisasi itu dinyatakan semua jabatan akademik itu ke Dikti.
Tapi di sosialisasi yang ketiga kemarin ada perubahan ya, bahwa untuk asisten ahli lektor itu masih tetap dipercayakan kepada LLDikti. Kemudian LKGB ya, lektor kepala guru besar itu di Dikti. Nah, ini diharapkan penetapannya paling lambat 30 Juni 2023. Ini batas akhir penetapan ya. Nah, kemudian untuk usulan jabatan fungsional akademik dosen yang hingga 31 Desember 2022, kemudian ada juga yang setelah 31 Desember 2022. Ini keduanya, nah ini juga ada perbaikan, ada ralat ya, dari koreksi dari sosialisasi sebelumnya. Kalau sebelumnya dinyatakan bahwa usulan yang sudah masuk ke Dikti untuk LKGB ya, yang sudah masuk ke Dikti dari sebelum 31 Desember 2022 atau sampai dengan 31 Desember 2022 dan masih berproses, masih revisi sampai saat ini, maka revisinya tersebut masih dapat dilakukan hingga akhir tahun, hingga 31 Desember 2023. Tetapi di sosialisasi yang terakhir ini, yang kemarin, itu ternyata disamakan deadline-nya semua di 30 Juni 2023. Ya, baik yang usulannya itu sudah masuk di sebelum 1 Januari 2023 maupun yang masuk setelah 1 Januari 2023 sampai ke 30 April tadi batasnya gitu ya. Nah, ini semua kinerjanya masih boleh diajukan yang terbit, terutama jurnal ya, yang terbit di tahun 2023 begitu ya, sampai 30 April 2023 batasnya. Nah, ini ada catatannya untuk memperoleh pengakuan angka kredit dari kinerja angka kredit dosen sebelum 31 Desember 2022 merupakan hak dosen untuk mengajukan pengakuan. Jadi silahkan semua dosen ajukan pengakuan angka kredit. Kemudian yang kedua, penyelesaian untuk dosen yang mengajukan kenaikan jabatan fungsional akademik dosen diatur dengan aturan kebijakan transisi tahun 2023. Yang diproses sampai 30 Juni 2023. Nah, tapi kita tidak perlu melihat 30 Juninya, kita perhatikan yang ini saja ya. Ini 15 Mei ini ke Dikti untuk yang LKGB ya. Nah, ke LL Diktinya di 30 April ya, Ibu dan Bapak. Nah, ini adalah source-nya ya, sumber data yang dapat diambil begitu ya, dari PD Dikti, Sinta, Bima, Sister ya, dari sistem informasi LL Dikti ataupun dari sistem informasi PTN atau PTS ya, untuk bukti-bukti dari kinerja Ibu dan Bapak sekalian. Ini sudah saya skip saja. Nah, ini mekanisme pengakuan hasil PAK dan penetapan angka kredit dosen. Ya, mekanismenya seperti apa? Jadi pertama, dosen menyusun daftar kegiatan dan angka kreditnya terhitung mulai tanggal TMT SKPAK terakhir ya, atau kenaikan pangkat sampai dengan 31 Desember 2022. Jadi semua kinerja Ibu dan Bapak mulai dari TMT SK terakhir sampai 31 Desember itu dimasukkan ke dalam lampiran format ABCD nanti kita lihat. Ini sebetulnya format Dupak sih ABCD ini ya. Kemudian sumber data hasil kerja kegiatan dan angka kredit pada poin 1 berasal dari sistem informasi tadi yang berasal dari PD Dikti dan lain-lain. Kemudian hasil angka kredit kumulatif dosen sesuai dengan format ABCD ditandatangani minimal oleh ketua jurusan dan diajukan pada pimpinan PTN atau kepala LL Dikti atau pimpinan KL untuk dilakukan penilaian angka kredit ya. Ini maksudnya untuk yang lektor kepala dan guru besar ya, itu ditetapkan nanti di Dikti. Yang keempat, pengakuan hasil penilaian angka kredit oleh PTN atau kepala LL Dikti atau pemimpin PTKL dilengkapi dengan berita acara sesuai dengan format lampiran E. Nah, ini untuk usulan dari perguruan tinggi swasta ke LL Dikti juga nanti kita akan meminta berita acara ini. Kemudian yang kelima, PTN, LL Dikti, PTKL membuat daftar nama dosen dan pengakuan hasil penilaian angka kredit sesuai dengan format lampiran F. Daftar nama dosen dan angka kreditnya sesuai dengan format lampiran F ditandatangani oleh pimpinan PTN atau kepala LL Dikti atau pemimpin PTKL
diajukan pengakuan hasil PAK paling lambat 15 Mei 2023 ke Ditjen Diktiristek Kemdikbud untuk diterbitkan daftar penetapan angka kredit khusus untuk lektor kepala dan profesor. Sedangkan untuk asisten ahli dan lektor ditetapkan oleh pimpinan PTN, kepala LLDT atau pemimpin PTKL. Ya, ini jadi sekarang ada pelimpahan untuk asisten ahli dan lektor, pengakuan AK-nya ditetapkan oleh LLDT. Kemudian yang 7A, penetapan angka kredit seperti poin 6 sesuai lampiran G dilakukan oleh Dirjen Dikti paling lambat 30 Juni. Nah, jadi format G itu penetapannya ya. Penetapan untuk yang LKGB itu oleh Dikti paling lambat 30 Juni. Khusus untuk lektor kepala dan profesor. Dan kemudian sama untuk asisten ahli dan lektor pun paling lambat 30 Juni 2023. Nah, ini mekanisme pengakuan dan penetapan angka kredit dosen. Masih ya dilanjutkan 8A, hasil penetapan angka kredit jabatan fungsional lektor kepala dan profesor disampaikan kepada pimpinan PTN, kepala LLDT atau pemimpin PTKL dan tembusan kepada BKN diatur seperti dalam Permenpan nomor 17 Junto 46 2013. Jadi nanti setelah ada penetapan dari Dikti itu diserahkan ke BKN. Hasil penetapan angka kredit jabatan fungsional asisten ahli dan lektor disampaikan kepada Ditjen Diktiristek dan tembusan kepada BKN seperti diatur dalam Permenpan RB nomor 17 Junto 46. Yang 9, pimpinan PTN, kepala LLDT atau pemimpin PTKL dalam memproses pengakuan angka kredit untuk jabatan fungsional asisten ahli dan lektor agar menyesuaikan tanggal kegiatannya sesuai dengan proses yang dilaksanakan oleh Ditjen Diktiristek. Nah, oleh karena itu kami juga menetapkan tanggal-tanggal ya. Kami sebetulnya sudah mengeluarkan juga edaran ya Ibu dan Bapak terkait dengan batas-batas tanggal pengusulan gitu ya. Ini chartnya. Nah, ini lampiran A adalah surat pernyataan melaksanakan pendidikan. Ya, ini sebetulnya juga sudah tidak asing ya. Ketika kita mengusulkan jabatan akademik ya di JAD online itu juga isiannya sama seperti ini gitu ya. Jadi nanti ini akan difasilitasi di JAD online LLDT Ibu dan Bapak ya. Cuman memang mohon maaf sampai saat ini belum belum siap begitu, tapi mudah-mudahan dalam waktu dekat ini sudah muncul. Kami akan munculkan menu baru ya di JAD online yaitu pengakuan AK. Nah, jadi bagi dosen ini jadi terbagi-bagi ya. Pertama tadi pilihan bagi dosen ada 2. Satu yang sudah memenuhi syarat untuk kenaikan jabatan akademik, ajukan kenaikan jabatan akademik. Tetapi yang belum memenuhi syarat, ajukan pengakuan angka kredit. Ya, keduanya diusulkan oleh PTS masih melalui JAD online. Untuk kenaikan jabatan akademik masih seperti biasa, pada menu yang sudah ada. Kemudian untuk pengakuan AK mohon ditunggu, ini akan ada update menu baru gitu ya. Tetapi sambil menunggu ya, mungkin Ibu Bapak yang apalagi kinerjanya yang sudah banyak begitu ya, kalau menunggu nanti takutnya nggak keburu, silahkan mendownload saja yang format Excel-nya diisi begitu ya oleh Ibu dan Bapak sekalian. Format Excel dari lampiran A sampai D itu diisi. Jadi nanti ketika sudah ada menu pengakuan AK di JAD online, Ibu dan Bapak bisa tinggal memindahkan gitu ya. Sudah ada catatannya sudah ada, gitu ya, datanya sudah ada. Ini memudahkan ya. Dan nanti juga kami akan meminta bahwa format A sampai D ini juga ditandatangani oleh minimal Kaprodi ya. Jadi yang di Excel nanti bisa dimanfaatkan itu untuk yang ditandatangani, dan ini akan kami minta untuk diupload nanti di sistem ya. Tetapi isian ini juga pada sistem nanti akan ada, tetap harus diisi. Yang selanjutnya nanti kami akan akan rekap begitu ya, akan direkap nanti menjadi form F begitu ya, form F yang berupa rekapan dari seluruh usulan pengakuan angka kredit. Nah, ini kemudian ini format B, C, D ya. Nah, ini ada lampiran E, itu berita acara. Ini juga perguruan tinggi diminta untuk membuat berita acara ini ya, akan diuploadkan juga di sistem. Nah, ini lampiran F adalah untuk
total atau rekapan dari semua usulan. Nah, jadi kalau untuk perguruan tinggi ini rasanya tidak perlu, nanti akan kami rekap saja otomatis dari sistem. Seluruh pengusul pengakuan angka kredit nanti akan ditetapkan dari lampiran F ini diteruskan ke lampiran G, dan lampiran G inilah yang berupa pengakuan angka kreditnya, penetapan pengakuan angka kredit gitu ya, yang akan diserahkan ke Dikti dan ke BKN. Nah, ini lampiran G-nya. Nah, pengakuan hasil PAK kinerja sampai dengan 31 Desember setelah terbit Permenpan RB nomor 1. Ini sebetulnya masih sama ya, cuman ada penegasan saja di jenis usulannya. Jadi usulan pengakuan kinerja yang sampai dengan 31 Desember 2022 ini diajukan paling lambat 15 Mei ke Dikti. Nah, ke LL Dikti untuk pengakuan kami beri waktu sampai 30 April ya Ibu dan Bapak untuk pengakuan. 30 April 2023. Kemudian untuk usulan kenaikan jabatan akademik dosen, ini karena memerlukan penilaian juga, jadi kami tunggu, ini mudah-mudahan bisa diperpanjang juga. Asalnya kan kami tetapkan 15 April ya, 15 April itu terakhir di LL Dikti, karena ini akhirnya juga ditetapkan di LL Dikti, tidak ada tenggat waktu menunggu 15 Mei begitu ya untuk asisten ahli lektor. Ini insya Allah akan kami perpanjang sampai 30 April juga. Jadi tanggalnya sama ya, 30 April. Supaya nggak bingung ini yang mana yang 15, mana yang 30 begitu ya. Disamakan saja batas pengusulannya 30 April 2023. Baik untuk pengusulan kenaikan jabatan akademik maupun pengakuan AK ya. Dan ini akan ditetapkan maksimal di 30 Juni 2023. Baik yang LKGB oleh Dikti maupun asisten ahli lektor oleh LL Dikti gitu. Ini sudah ada keterangannya di bawah bahwa LK dan Prof diajukan ke Dikti, AA dan lektor ke LL Dikti. Kemudian mengenai penyelesaian usulan PAK JFAD ya setelah terbit Permenpan. Nah, mungkin di saya ini ada yang sudah mengusulkan jabatan fungsional sebelumnya gitu ya, yang sudah berproses. Nah, ini tetap akan diproses, deadline-nya semuanya di 30 Juni 2020. Mudah-mudahan tadi yang ini juga sudah disimak. Ya, sampai sini memang ya. Nah, itu jadi untuk yang mengusulkan kenaikan jabatan fungsional, baik yang masih berproses, ya, usulan perbaikan dan lain sebagainya, maupun yang baru mau masuk, yang usulan baru, ini usulan baru ditunggu sampai 15 Mei di Dikti, atau 30 April tadi di LL Dikti, dan kemudian akan ditetapkan paling akhir di 30 Juni 2023. Ya, semuanya cut off-nya di Juni 2023, begitu. Nah, karil dosen yang terbit sebelum 30 Juni dapat digunakan untuk pemenuhan syarat khusus, ya, dan angka kredit usulan yang diajukan sebelum 31 Desember 2022. Namun tidak dapat digunakan lagi untuk perhitungan kinerja dosen tahun 2023. Nah, ini jadi kalau ada jurnal-jurnal yang digunakan untuk syarat khusus pada pemenuhan kenaikan jabatan fungsional, ini boleh diajukan, tetapi nanti tidak bisa dihitung lagi ya untuk yang berikutnya. Kemudian karil dosen yang terbit sebelum 15 Mei dapat digunakan untuk pemenuhan syarat khusus dan angka kredit bagi usulan JFAD yang diajukan di 1 Januari sampai 15 Mei ya. Kalau yang usulan baru, maka pemenuhan syarat khususnya dibatasi karya-karya yang terbitnya sebelum 15 Mei. Ya. Kalau yang sudah justru ini difasilitasi sampai 30 Juni, karya-karya ilmiahnya bisa diajukan. Ya. Nah, kemudian bagi usulan JFAD yang pada tanggal 30 Juni belum berhasil terselesaikan dihitung angka kreditnya, melalui mekanisme pengakuan hasil PAK untuk dikonversi angka kreditnya sesuai peraturan JF dosen yang baru. Nah, ini jadi karena kita juga tidak tahu ya untuk yang baru mengusulkan atau yang sudah mengusulkan ini nanti akan di ACC atau tidak gitu ya, endingnya di 30 Juni ini akan disetujui atau tidak. Nah, maka untuk dosen-dosen tersebut
diharapkan mengisi atau mengusulkan pengakuan AK juga, begitu ya. Jadi double. Untuk yang mengusulkan kenaikan jabatan akademik juga mengisi di pengakuan AK, begitu ya, supaya nanti tidak hilang kinerjanya kalau tidak di ACC. Ini bagi dosen yang sedang mengusulkan kenaikan pangkat atau jabatan fungsional dan yang tidak mengajukan usulan pangkat atau jabatan fungsional, namun memerlukan angka kredit untuk kenaikan pangkat atau jabatan fungsional di kemudian hari, harus mengajukan pengakuan hasil PAK kinerja sampai dengan 31 Desember 2022 setelah terbit Permen Ini artinya pengakuan AK ini sangat penting bagi dosen agar kinerjanya yang dilakukan sampai 31 Desember 2022 tidak hilang, gitu ya. Jadi nanti dapat diakui dan dikonversi dengan aturan yang baru. Itu mungkin Ibu dan Bapak sebetulnya tidak terlalu kalau sekarang udah clear begitu ya. Kalau ketika sosialisasi pertama memang masih membingungkan ini maksudnya apa gitu, karena penyampaiannya juga belum terlalu jelas begitu ya, bahwa dosen ini ada dua hal gitu kan, ada masih bisa kenaikan jabatan akademik atau ada satu lagi yang namanya pengakuan AK begitu. Nah, kalau sekarang sudah jelas seperti itu, bahwa ada dua opsi untuk dosen ya, dan yang mengajukan jabatan akademik dosen yang sekarang yang baru ini juga dan belum terbit SK-nya gitu ya, sampai belum terbit SK-nya maka diajukan dua begitu ya, baik kenaikan maupun pengakuan angka kreditnya. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan.